Assalamualaikum bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kiai Nurul Huda di Tangerang katanya ya. Pak Kiai, pertanyaan Pak Kiai nggak saya rubah ya. Jadi begini. Apa ada majelis taklim di surga Kristen? Di surga Kristen itu apa ada majelis taklim? Tentu yang dimaksud Pak Kiai adalah semacam majelis taklim. Karena di dalam mungkin ya, di dalam pemahaman Pak Kiai Nurul Huda ini, di surganya beliau ada semacam majelis taklim. Lalu dia nanya, apakah di surganya Kristen ada semacam majelis taklim? Jadi judulnya ada majelis taklim di surga Kristen. Nah gitu saudara-saudara ya. Ya ada pendeta, ini pengantar dulu ya. Dulu sih sudah dulu kira-kira hampir 3 tahun lalu ya. Ada seorang pendeta yang ngomong begini. Ceritanya lagi ngumpul nih, beberapa hamba Tuhan lagi ngumpul. Saudara-saudara, bapak-bapak semua, kita ini sebagai hamba Tuhan katanya. Kita ini sebagai para pendeta, nanti di surga juga tugas kita itu jadi pendeta juga katanya. Nanti kita di sana juga kumpul lagi nih ya. Kalau kita semua ini nanti masuk surga, para pendeta ini akan kumpul lagi katanya. Waktu itu saya juga merasa, wah bener juga ini orang nikah gitu ya. Waktu itu setelah saya tahu tepuk jidat ya, wah itu pendeta pembohong, itu pendetanya masih ada sekarang ya. Ada pendeta yang membuat pengajaran begitu, nanti kita ini para pendeta ini di surga ngumpul jadi pendeta juga di sana, mengajarkan Injil juga ya. Pendeta siapa Pak? Hihu. Pendeta hihu ya. Kalau ada pendeta yang masih suka ngomong hihu, mudah-mudahan setelah dengar ini pendeta itu enggak lagi. Nanti yang udah mendengarkan tayangan ini, oh itu ya pendeta hihu ya. Ya. Ada pendeta hihu yang kayak gitu, hihu ya. Yang gitu, kita ini sebagai hamba Tuhan nanti ngariung, nanti kita kumpul lagi di sana ya. Kalau bahasanya Pak Kiai, majelis, kita jadi majelis taklim di sana. Majelis gereja, majelis pendeta, nanti di surga jadi pendeta juga. Itu diresapi loh oleh pendeta-pendeta loh. Pendeta siapa Pak yang bikin pengajaran gitu? Pendeta hihu gitu. Pak Kiai Nurul Huda jawabannya adalah tidak ada semacam majelis taklim di surganya Kristen. Semacam majelis taklim lah, kalau di tempat Pak Kiai kan majelis taklim. Kalau di kekristenan tidak ada Pak, nanti di surga lalu ngumpul-ngumpul. Ini para pendeta ketemu pendeta ngumpul-ngumpul. Lalu di situ nanti jadi menginjil di sana ya. Ya, saya membayangkan nih ada orang mati ya, orang mati terus orang mati ini pendeta senior gitu. Lalu ditangisi para pendeta. Aduh, Pak Pendeta engkau mati. Kami yakin nanti kita akan berkumpul lagi di surga sebagai sesama pendeta. Ya, kita bikin majelis taklim ya. Majelis pendeta ya di surga sana gitu ya. Ya tidak benar. Jadi nomor 1 ya. Tubuh kita adalah rupa dari yang surgawi. Jadi tubuh kita ini nanti rupa yang surgawi. Yang sekarang pendeta gede, pendeta lucu, pendeta tinggi, pendeta kekar, pendeta yang batuk, nonong, itu udah nggak ada nanti di surga ya. Tubuh kita adalah rupa dari yang surgawi. 1 Korintus 15 ayat 49. Ingat ya, jadi nanti di surga jangan nyari pendeta yang badannya gede itu gimana ya? Badan tambun itu, wajahnya lucu lagi. Hihu, mana ya pendeta itu ya? Nggak ada di sana ya. Pendeta, misalnya pendeta siapa lagi Anda tadi, itu pendeta itu yang bewokan itu mana ya? Yang jenggotan tuh, dagunya bewok mana ya? Di surga ya? Nggak ada. Dia nggak di surga Pak. Ya, ternyata dia nggak di surga ternyata. Jadi yang pertama, tubuh kita rupa dengan surgawi. Tubuh kita rupa dari yang surgawi. Kalau kita kan ini rupa fana ya, nanti saya tidak benar. Kemudian nomor 2, darah dan daging tidak ada di surga ya. 1 Korintus 15 juga, ayatnya di bawahnya itu ayat 52 ya, 50 itu ya. Di situ ada darah dan daging tidak ada di surga.
Jadi kita tidak ada darah daging seperti ini lagi Pak ya. Lalu mau ngumpul-ngumpul di situ ya toh, makan roti ya toh, atau makan anggur, minum anggur, nggak ada Pak ya. Kemudian nomor 3, Wahyu 2 ayat 17, kita punya nama baru. Nanti di surga jangan nyari lagi. Misalnya nama pendeta itu yang umum kan Nathanael, ya Gilbert, ya siapa lagi, Lukas, ya Raymond gitu ya. Pendeta Raymond mana? Pendeta Raymond katanya. Oh dulu terkenal di bumi. Nggak ada Pak. Di surga tidak ada lagi nama Gilbert, nama Henry, nama Raymond, nama Untung, nama Bambang, nama Yohanes, nama Yosua. Nggak ada di surga. Ya, para pendeta tahu nggak? Kita nanti udah nggak pakai nama kayak gini. Ngerti nggak? Kita punya nama baru. Apa nama baru kita? Pemenang atau yang menang. Dikasih nomor aja. Saya pemenang 5 miliar 9. Nanti ada pendeta Gilbert, pendeta Joshua. Gilbert misalnya 5 miliar 11. Joshua ini nama-nama pendeta kan gitu. Gilbert, Joshua, Raymond, Nathanael ya. Christian gitu. Christian misalnya pendeta 10 miliar 6 ya, apa yang menang. Kita memakai nama yang menang ya, pemenang atau yang menang. Yesus sendiri juga tidak pakai nama Yesus ya. Supaya nanti tahu ya Pak pendeta-pendeta yang sekarang belum paham, kita itu di surga pakai nama baru, Yesusnya juga nama baru, bukan Yesus, bukan. Namanya Alfa Omega. Alfa Omega Tuhan Allah Maha Kuasa, itu nama Yesus di surga. Yang terutama adalah Alfa Omega. Makanya Yesus menyatakan diri, aku Alfa Omega, Bapa yang kekal, sampai 5 kali di kitab Wahyu ya. Kemudian yang keempat, kalau ada pemahaman kita nanti di surga masih jadi pendeta juga, itu pemahaman super ngawur pendeta. Hihu ya. Super ngawur itu ya. Jadi tidak ada ya. Tugas kita di surga nanti, kalau kelompok para rasul yang 12 itu jadi hakim menghakimi umat Israel, Matius 19 ayat 28. Kemudian yang duduk sebagai 12 tua-tua di dalam Wahyu 4 ayat 11 nanti ditambahin 12 suku jadi 24 tua-tua. Kemudian jadi raja-raja di dalam kerajaan 1000 tahun nanti ya, Wahyu 20 ayat 4. Kalau kita termasuk golongan yang 144.000 orang dari Israel, maka kita akan menjadi hakim di dalam kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4. Lalu jadi kelompok singer, yaitu penyanyi di surga, Wahyu 14 ayat 3. Jadi kalau Anda nanti ketemu penyanyi di surga, itu kelompok 144.000 orang itu. Nah, kita jadi apa dong? Kita ini ya, kita jadi dokter, Wahyu 22 ayat 2. Nyembuhin orang sakit pakai daun dari Yerusalem baru. Kemudian kita jadi kolektor, ngumpulin persembahan dari orang-orang di bumi untuk di surga. Persembahannya pasti tidak lain ya emas, karena di surga kan emas melulu gitu loh ya. Terus sebagai raja-raja memerintah di surga, kita punya kelompok-kelompok. Mungkin yang dimaksud Pak Hihu mungkin ini, kita jadi raja, tapi ini semua Pak harus penyembah Yesus. Kalau Pak Hihu menolak nyembah Yesus, sorry Pak, Anda nggak masuk surga ya. Pendeta-pendeta yang menolak nyembah Yesus, sorry, Anda bagianmu tidak di surga. Jadi jangan mimpi nanti di surga ya. Hihu, apalagi cuma mengandalkan pengajaran begitu ya. Pengajaran Anda nggak perhatiin, yang penting hihu, orang ketawa ngakak gitu ya. Terus Anda pikir masuk surga gitu? Kagak ya. Ajaranmu itu membinasakan. Anda nggak akan jadi raja-raja di sini ya. Kemudian jadi pemuji ya, ini orang paling banyak itu memuji penyembah Yesus di dalam Wahyu 22 ayat 3. Saya ulang Pak ya. Di surga nanti tubuh kita itu memakai rupa yang surgawi. Jadi jangan harap nanti ada majelis taklim Pak, ada majelis taklim, ada majelis pendeta di surga, nggak ada. Ya. Kemudian daging dan darah tidak ada di surga. Tubuh kita abadi nanti Pak ya. Kemudian kita punya nama baru. Jadi jangan punya pikiran nanti, aku mau ketemu sama pendeta yang besar dulu, siapa itu? Pendeta Robert atau pendeta siapa? Nggak ada Pak ya. Nama kita itu nama yang baru, yaitu pemenang atau yang menang. Kemudian tugas kita bisa jadi hakim, itu rasul-rasul hakim, 12 tua-tua dan raja. Yang 144.000 jadi hakim juga, hakim di kerajaan 1000 tahun, dan jadi pemuji atau kur ya, tim kur. Nah, kita itu jadi dokter, jadi kolektor, jadi raja-raja, dan jadi penyembah. Ya, tidak ada semacam majelis taklim, juga tidak ada bidadari, tidak ada setan tobat, tidak ada jin beragama, Pak. Ya. Clear, Pak ya? Kalau pendeta HDD yang jawab pertanyaan Anda, mak jelek, Pak ya.
tidak apa-apa, tidak ada semacam majelis taklim, tidak ada bidadari di surga, tidak ada setan tobat, tidak ada jin beragama. Tepuk jidat, Pak. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila. Saya sudah menjawab dengan padat, singkat, dan clear, dan makjeleb ya, Pak Kiai Nurul Huda di Tangerang ya. Boleh Pak nanya seperti ini ya, kita tetap toleransi. Ingat, saya tidak nyomot-nyomot ayat Alkitab, ayat kitab Bapak ya. Bapak nanya ya sudah, saya jawab saja ya, supaya judulnya juga saya nggak rubah, supaya bisa mudah dimengerti ya. Ya, kita toleransi Pak ya, kita tetap boleh bersahabat ya, beda iman boleh bersahabat ya. Kalau mau nanya aja Pak ya, nanya aja ke sini Pak ya. Kalau nanya ke pendeta-pendeta hihu nanti debat seharian pepesan kosong Pak, nggak ada artinya apa-apa. Shalom alaihim bisem bisuha masiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta Master of Bibliologi Study. Haleluya. Amin.